Saya ingin bertanya soalan berkenaan dengan harta si mati. Seorang ibu berpesan kepada 3-4 orang anaknya, 3 atau 4 orang anaknya, anak perempuan. Jika dia meninggal barang kemas, dia bagi pada anak perempuan sahaja. Si ibu punya barang kemas, cuma dia berpesan kepada 3-4 orang anaknya agar barang kemas hendaklah dibagi kepada anak-anak perempuannya yang lain, selain yang 3 tadi. Anak-anak perempuan tidak bahagikan barang kemas tersebut semasa ibu masih hidup. Sebab ibu berpesan bagi setelah beliau meninggal. Anak-anak perempuan tidak bagikan barang kemas tersebut semasa ibu masih hidup. Apa sebab? Out of respect kepada ibu, karena hormat ibu. Sebab beliau masih hidup. Anak-anak ini ada 8 orang adik-beradik perempuan. 2 adik laki-laki, 2 saudara laki-laki. Semuanya 10. 8 perempuan, 2 lelaki. Sekarang ibu dah meninggal dunia. Dan barang kemas hendak dibagikan kepada adik-beradik perempuan sebagaimana pesanan ibu. Yang 2 laki-laki berkata, harusnya dibagi faraid. Sebab pesanan ibu sudah tidak boleh lagi dipakai. Pesan ibu sudah tak boleh lagi dipakai. Bagaimana pendapat Ustaz? Mohon pencerahan. Minta maaf, mungkin soalannya agak panjang. Mudah-mudahan kita faham. Minta maaf ya kalau Ustaz tidak begitu mahir dalam bab faraid, kecuali garis besarnya saja. Pertama, Ustaz ingin katakan Allah berfirman, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia hendaklah dibagi setelah dikeluarkan dulu hutang dan wasiat. Hutang dan wasiat keluarkan. Supaya orang yang berhutang itu dalam kubur tidak disiksa karena hutangnya. Yang kedua, wasiat yang dia pesan. Bila bercakap tentang wasiat, pemberian sesuatu, ia terbagi 2. Bila harta tersebut dibagi semasa hidupnya, itu namanya hibah. Tapi dibagi semasa hidupnya. Tapi bila harta itu dibagi setelah dia wafat, itu namanya wasiat. Dan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Sabda Nabi,
La wasiyata liwarithin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sebab ahli waris memang dah ada pembahagian masing-masing. Wasiat hanya untuk orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan ahli waris. Jadi dalam hal ini, barang kemas tadi tidak berperanan sebagai wasiat. Tidak berperanan sebagai hibah. Sebab ia tidak dibagi semasa hidupnya. Yang kedua, kalau itu dinamakan wasiat tidak kena. Sebab anak-anaknya adalah ahli warisnya. Nah, timbul persoalan baru lagi. Iaitu dua anak lelaki tidak reda dengan pemberian tersebut, dengan wasiat tersebut. Mereka mau difaraidkan. Semua kita tahu ketentuan dalam Al-Quran, lizzakari mithlu hazzil unsayain. Bahagian untuk anak laki-laki atau orang laki-laki, dua ganda untuk perempuan. Oleh sebab itu, kalau perempuan ada 8, laki-laki ada 2, sedangkan setiap lelaki itu seolah-olah ada 2, maka 8 tambah 4. 2 laki-laki menjadi 4. Jadi semuanya dibagi 12. Kalau harta itu ada 120,000, 120,000 dibagi 12. Anak perempuan semuanya mendapat 10,000, 10,000, 10,000. Itu 80,000. Sedangkan 2 anak laki-laki akan mendapat 20,000, 20,000. Sebab mereka dapat double. Contoh. Oleh sebab itu, apabila wasiat tersebut bila dalam bentuk mak atau ayah berpesan supaya nanti harta ayah kamu bagi sama rata ya, anak laki-laki dan anak perempuan, boleh berwasiat begitu. Tapi itu dengan syarat apabila semua ahli waris reda. Reda. Malah abang-abang yang 2 tadi, kalau mengatakan harta faraid bagilah untuk adik-adik semua, abang berdua ni dah cukup dah, pun boleh. Yang penting reda. Tapi 2 laki-laki tadi nampaknya tidak reda kalau sampai minta difaraidkan. Wajib difaraidkan. Wallahu a'lam. Cuma Ustaz harap tolong tanya kepada pihak yang biasa melakukan hal ini, terutama jabatan agama setempat yang terdekat, sebab mereka senantiasa berurusan dengan hal-hal semacam ini. Ustaz hanya tahu secara umum saja. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, kawan, tolong tanyakan Uday. Ini satu jemaah tolong sampaikan pertanyaan kawannya. Sekarang rata-rata masyarakat takut. Sekarang rata-rata masyarakat takut mengatakan Allah di atas arasy.
Mereka gelar golongan yang mengatakan Allah di atas arasy ini sebagai fahaman Wahabi. Dan boleh tak Ustaz jelaskan atau beri sedikit penerangan tentang sifat-sifat Allah? Hadirin dan hadirat, sebagaimana yang Ustaz selalu kata, tentang sifat-sifat Allah ini, ada 3 aliran. Ada aliran yang mengatakan kita hendaklah sifatkan Allah sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya sendiri, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tanpa menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ini adalah pandangan salafus saleh. Nabi, para sahabat yang hidup pada 3 kurun pertama, ini pandangan mereka. Kalau Allah kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wajhullah, wajah Allah. Allah bersemayam di atas arasy. Mereka artikan apa adanya. Menurut keyakinan mereka, Allah yang paling tahu tentang dirinya. Oleh sebab itu, bila dia mensifati dirinya yang dia ada tangan, dia ada wajah, dia bersemayam di atas arasy, yakini saja. Yang pasti, wajah Allah, tangan Allah, bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayamnya wajah dan tangan makhluk. Titik. Jangan bahas. Sebagaimana kata-kata Imam Malik ketika menyebut tentang bersemayam, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah kita dah termaklum. Karena Allah sebut dalam Quran, dalam 7 ayat. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam kita jahil. Kita tak tahu sebab kita tak nampak. Tapi yakini saja Allah memang bersemayam. Tapi bersemayamnya Allah kita tak tahu. Dia bersemayam sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu sebabnya kita katakan kita tak tahu macam mana cara dia bersemayam. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah itu bersemayam, wajib hukumnya. Wasu'alu anhu. Dan bertanya bagaimana Allah bersemayam, itu adalah bid'ah. Maknanya sesuatu yang diada-adakan, yang sebenarnya tak boleh tanya. Semua kita tahu ayat terakhir surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Yes, titik sampai di situ. Itu pandangan salafus saleh. Pandangan 3 kurun pertama yang pernah disanjung oleh Nabi sebagai kurun-kurun terbaik. Khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Pandangan yang kedua, mereka tukar sifat-sifat Allah tersebut dengan makna lain.
dengan menggunakan akal. Jangan kata tangan Allah, tapi artikan tangan itu dengan kuasa Allah, kodrat Allah. Jangan kata Allah itu bersemayam, tapi katakan Allah itu memerintah dari atas arasy-Nya. Golongan ini adalah golongan yang punya pandangan setelah 3 kurun pertama. Termasuk yang hari ini kita kenal dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka takwilkan sifat-sifat Allah itu kepada makna yang lain. Dan golongan yang ketiga, mereka menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah nyatakan dengan menyamakan kalau wajah Allah itu sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Allah bersemayam sama dengan bersemayamnya makhluk. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini kafir hukumnya, sebab telah menyamakan Allah dengan makhluk. Namun demikian, pandangan yang pertama dan yang kedua, mereka masih dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua yang pertama namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salaf, sebagaimana 3 kurun pertama. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua, yang merubah makna tangan, muka, bersemayam, termasuk turunnya Allah pada sepertiga akhir malam, sebagaimana sabda Nabi, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Sabda Nabi. Turunnya Allah tidak sebagaimana turunnya makhluk. Yang jelas Allah turun, katakan saja Allah turun. Macam mana Allah turun, kita tak tahu, kita jahil. Itu salafus salih. Sedangkan khalaf, 3 kurun berikutnya, termasuk Asy'ariyah Maturidiyah, bagi pandangan dan bacaan ustaz, mereka khalaf sebab mereka hidup setelah 3 kurun pertama. Asy'ariyah Maturidiyah ini, Abu Hasan al-Asy'ari, Mansur al-Maturidi, hidup setelah 300 tahun pertama. Itu namanya khalaf. Khalaf maknanya belakangan. Mereka takwil mana sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Mereka juga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kafir mengkafirkan. Salaf jangan mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. Jangan. Lebih-lebih lagi Asy'ariyah Maturidiyah jangan kafirkan salaf. Sebagaimana kata Imam Malik tadi. Bersemayamnya Allah sudah termaklum. Bagaimana cara dia bersemayam kita tak tahu, jahil. Beriman Allah bersemayam wajib, sebab itu tertera dalam Al-Quran. Dan bertanya macam mana Allah itu bersemayam adalah bid'ah. Maknanya perkara baru, yang perkara itu tak pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi semasa hayatnya. Yang tak boleh itu golongan yang ketiga. Itu memang kafir bila dah menyamakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Cuba fikir sejenak. Kita ada kaki. Manusia ke binatang ke ada kaki yang digunakan untuk berjalan.
Meja juga ada kaki. Semua kita tahu, kaki meja tak sama dengan kaki manusia. Kaki meja tak sama dengan kaki lembu, kambing. Padahal itu makhluk dengan makhluk. Macam mana tidak menyamakan Allah dengan makhluk? Hadirin dan hadirat, belajarlah. Untuk pengetahuan, orang yang bergelar Wahabi ini, mereka punya akidah ikut salafus saleh, ikut 3 kurun pertama. Mereka dikatakan aslam. Mereka adalah lebih selamat. Apalagi 3 kurun pertama itu, 3 kurun yang disanjung dan dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan pegangan agamanya, terutama akidah, cara ibadat dan akhlak. Bukan Nabi puja 3 kurun pertama karena pembangunannya, karena sains dan teknologi. No. Karena pegangan agamanya. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terakhir, Pak Ustaz, saya ingin bertanya, betul ke dosa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak akan diampun oleh Allah walaupun setelah mereka bertobat? Allahu Akbar. Mengapa dikatakan tinggal salat fardu dengan sengaja tiada qada? Karena orang yang tinggal salat fardu dengan sengaja boleh jatuh kafir. Jika dia bertobat sekalipun dosa besar tidak tinggalkan salat tetap tidak terampun. Begitu statement seseorang. Kata yang bertanya, saya tidak setuju Pak Ustaz dengan hujah beliau di atas tadi. Kononnya siapa meninggalkan salat, Allah tidak akan ampun walaupun dia bertobat. Tobatnya tak akan diterima oleh Allah. Sebab itu bertentangan dengan ayat 53 dari surat Az-Zumar, yaitu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan hai Muhammad, hei hamba-hambaku yang telah banyak melakukan dosa, jangan kamu putus asa akan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Betul? Mendakwa bahawa meninggalkan salat itu tidak akan diampun oleh Allah walaupun dia bertobat. Dia cakap, maknanya orang itu cakap, saya tafsir Quran ikut akal saya. Nah, dia tuduh. Sahabat tadi ini kononnya menafsirkan Quran dengan akal. Dia suruh saya baca kitab-kitab seperti kitab Bahrul Mazi, ada 22 jilid, penuh dengan dalil. Dia cakap, saya tak faham tentang tobat, karena dosa tak mesti terhapus dengan tobat. Kena baca kitab. Tengok macam mana ulama buat ulasan. Begitu komen orang tersebut. Pertanyaan, betul ke Pak Ustaz yang dia cakap itu? Adakah dalil khusus yang menyebut dosa tinggal salat dengan sengaja tak diampunkan Allah walaupun telah bertobat? Yes.
Mudah-mudahan kita faham pertanyaannya. Yang ringkasnya, siapa meninggalkan salat dengan sengaja, Allah tidak akan ampun dosanya. Walaupun dia bertobat semasa hayatnya. Ustaz punya pandangan serupa dengan pandangan yang bertanya. Memang betul, meninggalkan salat itu dosa besar. Ustaz bacakan beberapa hadis. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka kufurlah dia. Kufur. Al-farqu bainal kufri tarkus salah. Al-farqu bainal mu'min wal kufri tarkus salah. Atau kama qala Nabi. Pembeza Muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat. Itu hadis Nabi menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Tapi sampai mendakwa bahwa orang yang meninggalkan salat taubatnya tak diterima oleh Allah, itu adalah salah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun adalah dosa syirik. Bila dia mati dalam syirik. Lihat ayat 48 dari surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa-dosa syirik. Dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang yang dia kehendaki. Meninggalkan salat bukan syirik. Dia termasuk dosa, betul dosa, tapi bukan syirik. Dan Allah sebut, Allah akan ampun jika Allah berkehendak. Malah Allah Subhanahu wa taala bersedia memaafkan semua dosa jika seorang itu bertobat. Walaupun dosa syirik. Dosa syirik yang tidak diampunkan bila dia mati dalam keadaan syirik. Tapi andai kata dia sudah terlanjur melakukan syirik semasa hayatnya, lalu dia minta ampun pada Allah, Allah akan terima taubatnya. Ayat 53 Az-Zumar yang kita bacakan tadi. Katakan, hai Muhammad, hei hamba-hambaku yang bergelumang dengan maksiat, jangan kamu putus asa akan rahmat Allah. Lalu Allah sebut, mengapa jangan fras? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah bersedia memaafkan semua dosa. Bila semua dosa termasuk syirik. Cuma taubat nasuha mesti memenuhi 3 syarat. Kalau dosa itu terhadap Allah, termasuk syirik. Tinggalkan syirik, jangan lagi pergi bawa tangkal, jangan lagi memohon kepada kubur-kubur, walaupun itu kubur wali, keramat, orang saleh, jangan. Jangan bertawasul dengan orang yang sudah mati, dengan menyebut abuya, itu syirik. Tinggalkan. 1. Yang kedua,
menyesal, dulu jahil. Yang ketiga, azam, bertekad untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan. Bila tiga syarat itu dipenuhi, hatta dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Ini belum lagi kita lihat dalam bab meninggalkan salat. Lihat ayat 60 atau ayat 59 dan 60 surat Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan datang suatu generasi yang buruk. Mereka suka meninggalkan salat karena terlalu ikut hawa nafsu. Mereka akan disiksa oleh Allah. Ini bab meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Termasuk meninggalkan salat karena sengaja. Kemudian Allah buat pengecualian pada ayat berikutnya. Illa man taba wa amila saliha fa ulaika yadkhulunal jannah. Kecuali mereka yang meninggalkan salat itu, mereka tobat dan beramal saleh, Allah reda pada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan datang suatu generasi yang meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Maknanya meninggalkan dengan sengaja. Mereka akan disiksa nanti di akhirat. Kecuali mereka tidak akan disiksa bila mereka tobat. Ya, disebut illa man taba wa amila salihan, dan banyak buat amal-amal saleh, amal-amal sunat. Allah akan sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini ayat Quran. Allah kata tobat itu Allah akan terima walaupun dia meninggalkan salat. Ayat 53 surat Az-Zumar, walaupun dia pernah buat syirik, tapi dia tobat sebelum dia mati, hatta dosa syirik Allah akan terima. Malah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut peranan tobat bukan sekedar penghapusan dosa, tapi apa tapi Pak Ustaz? Sebanyak mana dosa yang dia pernah lakukan dulunya, setelah dia tobat, Allah akan ganti sebanyak mana dosa yang dia pernah lakukan setelah dia tobat. Allah jadikan dosa-dosanya itu kebaikan baginya. Itu sebabnya Nabi pernah cerita, aku diperlihatkan oleh Allah atau diberitakan oleh Allah tentang seseorang yang dihisap pada hari kiamat. Ketika diangkat tinggi derajatnya oleh Allah, dia bertanya, "Ya Rabb, oh Tuhan, mengapa engkau angkat setinggi ini padahal dulu aku banyak buat dosa?" Jadi ceritanya ini, Nabi tersenyum setelah diperlihatkan oleh Allah. Begitu sahabat
Melihat Nabi tersenyum, sahabat bertanya, "Mengapa Tuhan tiba-tiba tersenyum?" "Ya Rasulullah, boleh kami tahu?" "Boleh," kata Nabi. "Aku baru saja diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu orang yang banyak dosa ketika dihisap pada hari kiamat, diangkat tinggi derajatnya oleh Allah. Lalu dia tanya, 'Eh Rabbi, oh Tuhan, mengapa engkau angkat aku setinggi ini padahal dulu aku banyak buat dosa?' Allah jawab, 'Karena kamu telah bertaubat.' Orang tersebut tanya lagi, 'Betul, aku telah bertobat, ya Allah, tapi aku tak sempat buat amal-amal saleh. Mengapa engkau angkat setinggi ini?' Allah jawab, 'Sebanyak mana dosa yang kamu lakukan sebelum kamu tobat, aku telah ganti menjadi kebaikan untukmu. Itu sebabnya engkau layak mendapat ganjaran yang banyak, sebagaimana banyaknya dosa yang pernah kamu lakukan.' Coba dengar apa jawaban orang tersebut yang membuat Nabi akhirnya tersenyum. 'Ya Allah, menyesal aku. Mengapa ya dulu aku tidak buat dosa banyak-banyak dulu, kemudian baru bertobat?' Ucapan orang yang banyak berdosa tersebut itu membuat Nabi tersenyum. Mengapa Nabi tersenyum? Mengenang begitulah sikap manusia. Begitulah sikap manusia. Sampai minta supaya dia dibenarkan untuk terus hidup agar buat maksiat lagi. Last minute baru tobat. Nabi tidak menggambarkan betapa buruknya sifat orang tersebut. Begitu juga Ustaz nasihatkan para jemaah, ambil kisah ini dari sudut positifnya. Walau banyak macam mana pun dulu kita berbuat maksiat, segera tobat. Jangan ambil cerita itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Apa dia? Oh, kononnya kita bagus buat dosa-dosa besar dulu, kemudian last minute baru kita tobat. Soalannya, tahukah kita bila kita akan mati? Kita boleh mati bila-bila masa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yatagharghar." Sesungguhnya Allah menerima taubat selagi kamu belum naza', belum sakaratul maut. Bila sakaratul maut, pintu taubat tutup. Sila ambil pengajaran. Sungguh banyak ayat-ayat Quran mengatakan bahawa Allah akan menggantikan kejahatan-kejahatan manusia dengan kebaikan bila mereka sudah taubat. Boleh lihat di dalam surat Ar-Ra'd. Wallahu a'lam. Tak minta maaf kalau tidak dapat jawab semuanya. Sebab Ustaz lebih suka bila jawab itu bila sempurna dan komplit. Kita tangguh sisa pertanyaan itu esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik, halal lagi diberkati dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, sungguh banyak
pengajaran yang dapat kami ambil sebagai iktibar dan pengajaran di celah-celah ayat yang berkaitan dengan larangan riba. Rupanya banyak sungguh pengajaran bila ayat ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allahyarham Buya Hamka dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar. Ampunkanlah dosa Profesor Dr. Hamka. Ampunkanlah segala dosanya, terimalah segala amal salehnya. Jadikanlah kitab tafsir Al-Azhar yang beliau tulis dalam penjara itu sebagai sedekah jariah yang terus mengalir ganjaran pahalanya kepada beliau walaupun beliau sedang berada di alam barzakh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.